Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur sore hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita akan bersekutu bersama dalam ibadah tutup tahun Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kembali, kita akan merenungkan kembali kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini. Ada begitu banyak suka duka yang kita lewati bersama, ada banyak perubahan yang kita hadapi di tengah pandemi ini. Tapi sungguh nyata kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sampai kita boleh berkumpul saat ini di sore ini di penghujung tahun 2020. Kita akan memulai ibadah kita akan nyatakan iman kita bahwa di setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin kita setiap hari. Kita akan bersama-sama memujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita sore hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Kami boleh menerima sukacita yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa dari Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami datang bersama-sama untuk bersekutu, untuk merenungkan kembali kasih Tuhan sepanjang tahun 2020 di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah akan menyertai ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Allah hadir, kami percaya Allah berkenan atas setiap puji-pujian dan perenungan yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat. Saya terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersaksi tentang keadaan saya. Saya bergabung di gereja ini mulai tahun 71. Saya masih baru punya satu anak, yang pertama umur 3 tahun. Saya setia di gereja ini bersama suami saya, Pak Supi. Dan pendeta saya yang pertama yaitu pendeta Pati Muri, yang kedua pendeta Suparman, yang ketiga yaitu pendeta Dwi. Ketiga anak-anak saya dibesarkan di gereja ini melalui sekolah minggu dan melalui persekutuan remaja maupun pemuda-pemudi. Saya mengucapkan syukur pada Tuhan karena ketiga anak-anak saya ini diberi pasangan hidup orang yang seiman, mengasihi Tuhan sehingga mereka bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Saya juga mengucapkan syukur karena bisa menyaksikan cucu-cucu saya bisa melayani Tuhan melalui talenta yang diberi Tuhan ataupun bimbingan dari kedua orang tua mereka. Anak saya yang pertama yaitu Juni melayani di Penang, Malaysia dengan suaminya sebagai seorang misionaris dan punya 4 orang anak. Lalu yang kedua Agus yang masih menjadi jemaat di gereja ini yang tinggal bersama kami, diberkati 2 anak. Dan yang ketiga adalah Yuli yang melayani di Amerika Serikat, salah satu gereja yaitu daerah Cilikoti dengan 4 orang anak. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam pelayanan anak-anak saya. Dengan pandemi ini, dengan tahun 2000 ini adalah tahun yang istimewa karena Tuhan mengizinkan ada pandemi dan banyak sekali orang yang ada keluh kesah, ada kesulitan, ada kehilangan pekerjaan, ada kekurangan, ada sakit penyakit, dan semuanya itu ada suka dan duka. Dukanya bagi saya karena saya tidak bisa berkumpul ataupun beribadah bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Sukanya Tuhan memelihara kesehatan kami, memberkati kami dalam pekerjaan maupun dalam suasana yang menyenangkan, dan banyak hal lagi yang Tuhan memberkati pada saya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih untuk Pak Edi karena Pak Edi telah membimbing para senior untuk sekolah minggu melalui Zoom, dan kami bisa tatap muka bersama ibu-ibu, kami bisa sharing, kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa saling membagi kasih, kami bisa bergurau, dan kami selalu menantikan hari Sabtu itu supaya kami bisa tatap muka bersama-sama. Terima kasih Pak Edi karena sudah memberikan semangat kepada para senior untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi bersama keluarga dan di gereja GBI Pengharapan maupun di luar gereja.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami juga mengucap syukur pada tim 12 di mana yang sudah membangun ataupun menyederhanakan pelayanan di gereja ini, dan untuk pemuritan maupun sekolah minggu maupun penginjilan melalui sekolah minggu. Dalam kemajuannya saya melihat belum ada Bapak Ibu yang mengikuti, tapi sekarang sudah banyak yang mengikuti dalam sekolah minggu. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya terus semangat dan terus belajar dalam sekolah minggu supaya kita akan terus diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Natal pada semua sidang Jumat di sini tahun 2020, dan selamat tahun baru untuk tahun 2021. Dan Tuhan memberkati, kiranya kita semua akan terus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan belajar kebenarannya. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah setia untuk memperhatikan semua jemaatnya dan melayani jemaatnya tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu. Terima kasih Pak Dwi dan Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Nama saya Yohanes Lianto. Saya sebagai koordinator dari tim multimedia. Job desk-nya adalah mengkoordinasi. Nama saya Joshua Katimesa. Saya routing device sama peraudioan. Terima kasih job desk itu. Oke. Nama saya Esa. Saya di tim multimedia banyak mengatur di bidang kamera dan sebagai DOP juga. Juga apa itu DOP? beberapa kali mengerjakan project sebagai editor. Hai, saya dipanggil biasanya Om Eko karena paling senior di sini, dan tugas saya di sini adalah mengasuh teman-teman multimedia karena saya nggak punya job desk yang pasti, jadi kadang-kadang begitu ada apa yang harus dibantu ya saya terlibat. Oke, peace. Nama saya Ian, panggilannya Ian. Job desk saya edit thumbnail. Dan saya juga edit ruang berita. Jadi kalau ada kesalahan itu kesalahan saya. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Joshua Sulistyo. Saya di tim multimedia serabutan. Saya bisa apa aja lah, pokoknya dibutuhkan. Saya editor berkelas. Ada tim kami yang belum bisa bergabung. Mas Ferry, kebetulan dia juga waktu awal-awal multimedia juga banyak serabutan juga, bisa ngedit, bisa take. Tapi keandalannya beliau mungkin di fotografi dan shoot. Oke, untuk kapan tim multimedia terbentuk? Sebenarnya tim multimedia itu sudah ada sebelum terus terang 2019 akhir saya ditunjuk sebagai panitia multimedia, koordinator tim multimedia. Yang sebelumnya saya tidak berkecimpung di pelayanan tersebut karena terus terang job desk-nya sendiri atau multimedia sendiri itu sebenarnya mengakomodir ruang berita atau dulu itu leaflet informasi ruang berita yang dulunya itu bentuknya kertas ya, print out, yang dimana ditaruh di depan
meja depan waktu masuk ke gereja sebagai media informasi jemaat yang ada kontennya berita dan informasi kegiatan gereja sepanjang minggunya atau selama 1 bulan juga. Jadi sebenarnya multimedia yang dulu itu handle itu, lalu juga masalah mengkoordinir operator LCD yang setahu saya waktu itu. Terus karena adanya pandemi, yaitu akhirnya sedikit banyaknya mempengaruhi multimedia, karena akhirnya multimedia bebannya bertambah, karena selain hanya ada editing pengumuman, ternyata yaitu ada rekaman, terus editing juga, itu akhirnya itu tadi mungkin nanti bisa ditambahi apa kira setelah adanya pandemi itu apa aja job desk-nya. Akhirnya saya berinisiatif untuk melibatkan Mas Eko. Waktu itu saya dikasih masukan sama Mas Isa sebenarnya. Pak Isa itu koordinatornya komisi pendukung. Karena terus terang Joshua waktu itu benar-benar selain ada tugas kuliah juga agak hektik juga pekerjaan tugas-tugasnya itu juga akhirnya kita butuh editor sebenarnya. Editor karena mungkin saya bisa ngetik, mungkin Ian juga bisa ngetik atau Joshua. Nah, yang editing ini siapa aja yang bisa terlibat? Waktu itu Mas Isa merekomendasikan Mas Eko waktu itu. Karena terus terang saya sendiri juga belum bergerak waktu itu, belum menghubungi Mas Eko, karena saya tahu sendiri Mas Eko juga bekerja di bidang itu, makanya saya nggak berani waktu itu nggak berani untuk mengganggu ngasih istilahnya pekerjaan atau tugas untuk editing. Akhirnya saya minta bantuan Mas Ferry waktu itu. Mas Ferry oke, karena mungkin malah Mas Ferry juga nawarkan bisa ngetik juga, karena itu tadi kalau nggak salah tripod pertama yang available itu tripodnya Mas Ferry malah yang ternyata itu juga cukup membantu. Kameranya kameranya punya Joshua, lalu tripodnya siapa ini yang punya tripod, karena ternyata Mas Ferry itu punya tripod dan kameranya dia, tapi karena faktor editing atau hasilnya seperti apa akhirnya pakai kameranya Joshua. Sampai ke Mas Eko juga yang ngasih editing dan project yang saya nggak lupa project rekaman ibadah full itu. Kan sebelumnya kan rekaman hanya Pak Pendeta saja sama doa. Akhirnya kita memberanikan diri atau gereja memberanikan diri untuk ngasih rekaman full ibadah. Kalau nggak salah ada project itu bagi negeri itu, saya lupa namanya. Itu juga jadi setidaknya itu yang secara kronologis mempengaruhi tim multimedia yang sekarang. Itu job desk-nya sih. Kalau saya sih sukanya tuh sebenarnya itu ketika melihat teman-teman repot. Jadi saya suka menyiksa mereka tuh. Saya melihat mereka kalau udah dikejar sama deadline dan adrenalin mereka tuh luar biasa. Artinya sukacita yang saya maksud di sini adalah ketika saya menyerap energi mereka yang luar biasa sebagai orang-orang muda dengan penuh semangat dan antusias mengerjakan bagian mereka. Itu memberi impact positif ke saya bahwa saya ternyata saya harus lebih bisa mengimbangi ritme mereka dalam mengerjakan tugas. Jadi akhirnya itu yang memacu saya untuk terus improve update segala pengetahuan dan kemampuan yang ada, karena saya merasa bahwa saya di sini sudah dianggap lebih tahu, jadi saya kadang-kadang harus tahu. Padahal enggak juga. Bahkan ada beberapa hal di mana kita saling belajar ketika kita melakukan proses editing bersama, ketika kita brainstorm tentang kendala-kendala yang ada. Itu di situ adalah sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Duka citanya jujur aja ketika kemarin ada beberapa hari di mana kita kehilangan momen nggak bisa terlibat di dalam pelayanan in person
Natal dan kegiatan berbelakang ini, buat saya ada satu sedikit rasanya tuh kok kurang enak banget ya nggak bisa gabung dengan teman-teman. Jadi melihat Joshua dan Ian terlibat banyak di dalam kegiatan ini tanpa saya bisa berbuat apa-apa gitu. Itu aja sih kalau saya. Gitu. Thank you. Suka duka menurut saya yaitu sukanya itu saya bisa mendapatkan ilmu banyak dari kakak-kakak pembina, dari Mas Jos, dari Pak Eko. Jadi saya dulu itu nggak tahu apa ya, desain saya itu ya aura-auran. Jadi sejak saya mengenal beliau-beliau ini seperti Pak Eko, Mas Jos, saya merasakan sesuatu yang baru. Kalau untuk dukanya itu ketika disuruh ngedit cuma sehari. Iya. Dukanya. Saya harus tidurnya malam. Tapi itu menurut saya bukan duka, itu pengorbanan. Jadi, pelayanan itu. Ya. Pengorbanan dalam pelayanan. Oh. Ya, itu sih. Terima kasih. Ya, kalau aku ini ya bersyukur dengan konsep gereja yang sederhana ini, di mana semua itu bertumbuh di sekolah minggu gitu ya, mengakar di sekolah minggu dan akhirnya bertumbuh mengembangkan sayap di pelayanan gitu. Karena jujur, karena saya adalah melayani juga di pelayanan sekolah minggu. Dan saya juga bertumbuh di sekolah minggu, saya bertemu dengan orang-orang banyak dan teman-teman yang baru sekolah minggu yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Saya satu kelas sama Joshua dan teman-teman lain. Nah, ketika itu berjalan, sharing saling menguatkan. Bahkan ketika di masa pandemi ini, saya merasakan bahwa ikatan itu semakin kuat gitu ya. Bahwa ketika sudah Simple Church berjalan, pandemi datang, kok ternyata dengan sistem yang baru ini semakin ikatan itu semakin dikuatkan gitu. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam sekolah minggu gitu. Lalu meskipun pertama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sedikit teman-teman pemuda yang sudah tergabung, lalu semakin waktu dari hari ke hari semakin ditambahkan dan akhirnya semakin banyak hingga sampai sekarang mungkin kalau rutin sekitar ya 10 hingga 12. Yang penting eksistensi kelas pemuda sekolah minggu menurut saya meningkat gitu ya. Dan kita bisa saling intens menguatkan satu dengan yang lain. Dan terlebih ketika berdampak menjadi di multimedia gitu. Saya bertemu dengan orang-orang dan semakin dekat dengan sharing kerinduan pelayanan mereka. Dan akhirnya saya bisa menawarkan pertolongan ke teman-teman di sekolah minggu. Oh, kamu ingin melayani gitu. Ayo kita melayani gitu. Akhirnya saya mengajari salah satu teman yang ada di kelas sekolah minggu saya namanya Abraham. Akhirnya ayo Bram, nolong aku di pelayanan di multimedia sebagai sound engineer pada saat itu. Oh ya Mas, gak apa-apa Mas, aku mau kalau mau melayani ya pas saat itu ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang semangat pelayanannya sama gitu ya, punya visi yang sama meskipun misinya berbeda-beda, tapi bisa menyampaikan maksud dan tujuannya itu sesuai dengan visi yang sama, yaitu semangat melayani di sistem gereja yang baru ini gitu. Nah ya puji Tuhan, saya berharap dengan sistem manajemen gereja yang baru ini semua jemaat semakin bertumbuh dan bisa dikuatkan, semakin mengakar di dalam Tuhan, dan terlebih bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau itu dari aku. Ya, ketika masuk sistem gereja sederhana itu, sejujurnya saya adalah salah satu orang yang menolak sistem itu sebenarnya.
Karena waktu itu belum paham dan saya merasa kenapa persekutuan diputus semua. Karena waktu itu kan saya juga pelayanan di PKMB, saya merasa wah ini dipotong ini. Tapi suatu ketika saya menyadari bahwa ternyata Simple Church itu kembali lagi ke kontribusi jemaat ya. Dikembalikan pelayanannya, dikembalikan lagi ke jemaat, bukan perancang terus opo ya tetap, maksudnya gimana ya? Semuanya organik kembali ke jemaat lagi, dan itu yang bikin saya yakin Simple Church ini sistem yang bagus lah, sistem yang baik untuk dikerjakan. Ada satu goal yang sama. Oke, siap. Susah lah jelasinnya, ikut sekolah minggu aja lah yang penting. ini paling mantap. Susah jelasinnya, beneran. Karena maksudku, omonganku valid karena aku adalah orang yang awalnya menolak sistem itu, tapi ketika sudah masuk aku baru paham. Oh ya ini poinnya di sini. Ya memang nggak gampang mendaratkan visi itu, ya harus dirasakan sendiri. Udah ikut sekolah minggu aja lah yang penting. Kalau dari aku pribadi untuk 2021 simpel aja sih, nggak terlalu banyak ekspektasi yang berlebih. Cuman harapannya kita sebagai orang Kristen bisa menjangkau jiwa-jiwa orang lain, dan juga kita bisa secepatnya bertemu di gereja. Terus juga akan ada banyak orang yang terlibat juga di dalam pelayanan Tuhan, supaya kita sendiri juga belajar gimana sih cara melayani Tuhan gitu. Dan bersyukur banget kalau Tuhan sudah menjangkau hidup aku pribadi di umur sekian dengan talenta yang aku punya tadi. Dan aku harap di 2021 pun akan ada banyak hal-hal baik yang terjadi di kehidupan jemaat-jemaat semuanya sih. Itu aja. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita nyatakan dengan kesungguhan hati, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Menghitung setiap hari-hari kami. menghitung hari-hari, agar kami beroleh
Kembali kita berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya di penghujung tahun 2020 ini. Beberapa waktu lagi kita akan masuk dalam tahun baru 2021. Sekarang kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita datang pada Tuhan dalam doa supaya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berseru kepadamu, dan sekarang di penghujung tahun 2020 ini, yang sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021, kami ingin mendengarkan kebenaran yang dari-Mu, supaya apa yang akan kami dengar akan terus memberikan tuntunan, inspirasi, motivasi, dan juga akhirnya kami terus memperoleh aspirasi untuk menggapai apa yang Engkau inginkan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, di penghujung tahun ini kita masih mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terkait dengan tema kita bersama di bulan Desember ini, yaitu bergerak bersama di bawah tema Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, tadi kita sudah memperhatikan yaitu kaleidoskop gereja kita di sepanjang tahun 2020 ini. Dari sana kita dapat memperhatikan bagaimana kita sudah mulai bergerak bersama di dalam menjalankan sistem manajemen kehidupan gereja kita yang baru, yaitu gereja yang sederhana, sistem simple church. Dan terbukti apa yang sudah kita lakukan bersama-sama cukup produktif dan telah memberi buah. Kesederhanaan itu sesungguhnya dapat kita perhatikan dalam 3 pergerakan, yaitu kita bergerak dari ibadah. Dari ibadah kita bergerak ke dalam pemuritan, setiap anggota gereja dimuridkan. Dan selanjutnya kita bergerak ke dalam kelompok-kelompok pelayanan. Kita mengucap syukur atas hikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga gereja kita memiliki sebuah sistem kehidupan yang baru, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, kuat di dalam pengabdian kepada Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dari 1 Korintus pasal 1 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Di sana memberikan penjelasan bagaimana Allah mengaruniakan kekuatan dan hikmat-Nya kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi diperhitungkan dan dipakai oleh Allah. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana demikian, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini memberikan pengertian kepada kita, orang Yahudi, orang yang agamawan, orang yang beribadah kepada Tuhan, terus mencari tanda di dalam menjalani kehidupan ini. Sementara orang Yunani yang menggolongkan dirinya sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual, dan orang-orang Yunani ini terus mencari hikmat. Tetapi mereka tidak mendapatkan. Sebaliknya, setiap orang yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun bangsa-bangsa lain, dipanggil di dalam Kristus, mengenal Kristus, akhirnya mereka menyadari bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lalu ayat berikutnya,
Itu tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-24 ya. Lalu di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat berikutnya menjelaskan, sesungguhnya murid-murid Kristus latar belakangnya itu tidak ada yang terdidik, tidak ada yang bijak, tidak ada yang terhormat, tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tetapi ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah, di dalam ayat yang ke-30, ayat yang 30, ketika mereka dipanggil Allah, saya bacakan di sana ada sejumlah kebenaran yang berbunyi demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Ayat berikutnya, masih ayat 30 berbunyi, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah karya agung yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia membenarkan kita, terus menguduskan kita, dan menebus kita menjadi miliknya. Dan ketika kita menjadi miliknya, hikmat ilahi terus tambahkan di dalam kehidupan para murid Yesus pada masa itu, tetapi juga para murid termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang tergabung di dalam Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Kita sudah merasakan bagaimana kekuatan Allah, hikmat Allah telah dicurahkan kepada kita, sehingga kita survive hingga saat ini. Kita terus berkarya, kita terus mengalami banyak kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan secara rohani. Kehidupan secara rohani kita memberikan dampak ke dalam kehidupan kita sebagai komunitas keluarga Allah, yaitu gereja Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan kebenaran-kebenaran bahwa Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang sudah kita alami bersama-sama. Hikmatnya sudah dicurahkan yang telah menuntun ke dalam kehidupan kita yang baru. Maka di tahun 2021 yang beberapa jam lagi akan kita masuki, mari secara bersama-sama di dalam Yesus Kristus, di dalam kekuatan dan hikmat Yesus Kristus, kita menyambut hikmatnya yang telah dirumuskan dalam sebuah sistem manajemen kehidupan gereja kita yang baru. Mari Bapak Ibu, kita sambut akan anugerah Allah yang telah dirumuskan dalam kehidupan kita bersama itu. Lalu yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mari kita terus menyerahkan diri kita dan terus bertekun dalam pimpinan Tuhan yang dinyatakan di dalam 3 pergerakan gereja kita. Pergerakan dalam kita beribadah menyembah Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pergerakan pemuritan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pergerakan kelompok pelayanan. Hasil dari pelayanan kita masuk ke dalam kegiatan ibadah. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan diri. Melalui ibadah, melalui pemuritan, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lalu ketika di sana Tuhan terus bergerak memberikan langkah-langkah maju yang terkait dengan pengembangan semuanya itu, mari kita menyerahkan diri. Mari kita menurut apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Pada bagian yang terakhir, yaitu dalam roh yang sama yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah pasok di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bergerak bersama.
untuk menggapai visi, tujuan, setiap goal yang ditetapkan oleh panitia perancang gereja. Dan setiap visi, tujuan, goal itu disebut sebagai sebuah elemen kejelasan. Mari kita terus bergerak bersama untuk menggapai itu. Menggapainya melalui 3 pergerakan, yaitu bergerak dalam ibadah penyembahan, terus bergerak dalam pemuritan melalui sekolah minggu, terus bergerak di dalam kelompok pelayanan, dalam hasil pelayanan, terus kita bergerak membawa ke dalam ibadah penyembahan. Dan ini perlu kita lakukan secara terpadu, tidak terpisah satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi sudah tidak ada masanya, pada masa sekarang ini kita bekerja sendiri-sendiri. Panitia mengerjakan pekerjaannya secara sendiri, panitia PI berjerih lelah ngurusi PI misi, sudah tidak zamannya. Penyembahan mengerjakan pekerjaannya secara sendiri, ini tidak sesuai dengan sistem. Sekolah minggu juga sibuk-sibuk mengerjakannya secara sendiri, sekarang tidak demikian. Semuanya ada dalam keterpaduan. Setiap orang yang melayani di dalam ibadah, di dalam hati pikirannya, selain menyenangkan Tuhan, tetapi di dalam hati, di dalam komunikasi, ada pergerakan, ada motivasi-motivasi yang diberikan agar setiap orang yang ikut di dalam ibadah masuk di dalam pemuritan dalam sekolah minggu. Di sekolah minggu yang sudah ditolong, yang sudah dimotivasi dari teman-teman pelayanan penyembahan, mereka masuk ke sekolah minggu saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, dilakukan di sana. Lalu setelah mereka hidup saling mengasihi melalui pemuritan, akhirnya ditemukan orang-orang yang kuat dalam iman, yang rindu untuk melayani. Selanjutnya mereka masuk dalam kelompok pelayanan. Jadi Bapak Ibu, ini harus ada dalam keterpaduan untuk terus tetap fokus menggapai visi kita bersama. Pada akhirnya, sekali lagi, mari kita terus bergerak bersama, dan pada akhirnya, sekali lagi, selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Kekuatan dan hikmat Tuhan beserta saudara-saudara semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan semuanya itu di dalam hati kami masing-masing, supaya di tahun yang baru, tahun 2021, kami terus bergerak bersama-sama di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nyanyikan
Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada panitia memberi kesempatan saya untuk memberikan kesaksian pada ibadah kunci tahun pada malam hari ini. Kita bersyukur setelah 365 hari, ya kurang beberapa jam lagi, kita akan memasuki tahun baru 2021. Saya secara pribadi dalam kondisi yang sehat dan baik. Dan bagaimana dengan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Pengharapan? Tentunya juga baik. Selama menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, kurang lebih 30 tahun saya bergabung di Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Yang saya rasakan bahwa selama menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, sungguh kuat di dalam ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan ini dijalin dari setiap anggota jemaat bersama-sama di dalam rangka bertumbuh bersama. Ini yang saya betul-betul merasakan. Berikutnya di masa pandemi ini yang boleh saya bagikan, sharingkan, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan maupun keluarga, khususnya di dalam pekerjaan, justru di masa pandemi ini banyak hal-hal yang kita harus lakukan, penyesuaian yang dulunya tidak pernah kita memikirkan, kuliah secara online, kuliah secara tatap muka yang biasanya. Dan di masa pandemi saya melakukan hal-hal seperti itu dengan Zoom. Ya, demikian juga di dalam pelayanan yang baik itu di Yayasan Baptis Indonesia maupun di gereja, tentunya di masa pandemi ini memerlukan sebuah format yang baru yang tentunya kita lakukan dengan kreatif, produktif, ya terutama di dalam pelayanan sekolah minggu, ya baik ibu-ibu wanita senior maupun pria senior. Di masa pandemi ini juga menumbuhkan tingkat kesadaran tentang kesehatan, ya sehingga kita harus hidup mau tidak mau meningkatkan pola hidup yang bersih, cuci tangan, jaga jarak, ya melakukan protokol kesehatan, ya. Demikian juga di dalam kehidupan rohani, ya di masa pandemi ini, ya warga jemaat maupun saya secara pribadi ini tentunya meningkatkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, khususnya di dalam menyehatkan kerohanian kita melalui membaca firman Tuhan maupun bersekutu secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan keluarga. Ini tentunya meningkatkan hubungan kita juga terhadap keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Kita sering berkumpul bersama, di rumah bersama, bekerja di rumah bersama. Berikutnya ada pertanyaan yang juga kepada saya dari panitia ibadah tutup tahun ini. Bagaimana Pak Edi melihat dari sistem manajemen gereja kita? Ya, kalau kita lihat sistem manajemen gereja kita sudah berjalan 1 tahun. Tentunya ini melalui satu proses penyesuaian untuk dilakukan penyesuaian. Tentunya ada positif yang kita harus lakukan, yaitu untuk lebih mengefektifkan pelayanan kita. Ya, meskipun secara hal yang masih harus kita lakukan adalah kita harus
mengikuti bagaimana sistem kehidupan bergereja yang baru ini kita lakukan. Sebagai bagian dari hal yang ingin saya sampaikan sebagai pesan di dalam ibadah kunci tahun ini adalah mari kita bersama-sama kepada seluruh warga jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan untuk saling bersehati bersama-sama untuk bertumbuh di dalam satu tubuh Kristus. Biarlah kesehatian dan pertumbuhan kerohanian kita ini akan semakin mendewasakan kita satu dengan yang lain untuk memasuki menatap tahun yang baru, tahun 2021. Kalau tahun 2020 saja Tuhan sudah berserta kita, apa yang kita harus takutkan di tahun 2021? Immanuel, Tuhan berserta kita. Amin. Shalom, Jemaat GBI Pengharapan. Puji Tuhan, sampai dengan detik ini kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik. Dan itu karena anugerah dan karunia dari Tuhan Yesus. Sejak kecil saya bersekolah minggu di GBI Pengharapan. Nah, setelah itu saya mengaku percaya, saya dibaptis dan menjadi anggota dari GBI Pengharapan. Saya merasa senang sekali karena begitu hangatnya keluarga ini, dari anak-anak, dari pemuda sampai dewasa, dan bahkan gembala sidang pun sangat care ya, sangat peduli kepada jemaat-jemaatnya, sehingga kami tidak merasa sendiri gitu. Ya, selama pandemi ini memang awalnya kami kesulitan ya, terutama dalam pekerjaan. Nah, yang tadinya bisa tatap muka dengan teman, dengan atasan, dengan murid-murid. Nah, sekarang kami harus mengajar dengan sistem daring. Nah, itu kami harus kerjakan mau tidak mau, karena itu yang harus dan yang bisa dilakukan yaitu. Lah, untuk pelayanan, nah yang tadinya kami bisa ketemu dengan anak-anak sekolah minggu, bisa memeluk, bisa menggandeng tangannya, tapi sekarang karena pandemi, karena keadaannya seperti ini, jadi harus melayani lewat daring. Dan kami mengalami kesulitan juga buat support mereka, buat menyatakan kasih sayang, buat say hello yang hanya kelihatan mukanya saja tanpa pegang tangan mereka ya. Kami awalnya merasa kesulitan, tapi dengan berjalannya waktu kami harus belajar, dan lama-lama kami bisa, dan sampai juga kepada anak-anak ajaran kami, ungkapan kasih sayang kami, akhirnya mereka bisa merasakan juga gitu ya. Dengan sistem gereja yang baru, yaitu gereja Simple Church ya, atau gereja sederhana, itu awalnya adalah dari kebaktian. Nah, setelah kebaktian nanti kita akan digiring ke sekolah minggu. Nah, setelah kita ke sekolah minggu, kalau kita sudah kita kan ini ya, pemuridan ya. Terus kita mendapatkan talenta, sudah ketahuan kita mahirnya di mana, sudah dibimbing Tuhan ke sana, akhirnya kita ambil bagian di pelayanan. Ya. Ini saya mau bilang ke sekolah minggunya. Awalnya saya tidak mengerti loh, saya sudah mengajar guru sekolah minggu, saya sudah jadi guru sekolah minggu, tapi kok masih disuruh sekolah minggu juga ya. Oh, berarti saya akhirnya berbicara masalah level. Nah, ini mungkin ada yang level lebih tinggi lagi supaya saya belajar gitu. Nah, setelah saya lalui, ternyata waduh, sungguh saya tidak mau lepas ya sama sekolah minggu. Karena setelah kami mengajar sekolah minggu, itu sorenya ternyata ada sekolah minggu dewasa. Sekolah minggu dewasa itu adalah
sebagian dari kami yaitu guru sekolah minggu dan sebagian yang lainnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Di situ kami bisa belajar dan babnya itu sama ya saudara, babnya itu sama seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta paginya itu, babnya itu sama. Dan ternyata kami mendapatkan banyak berkat di situ. Karena apa? Kami lebih ke sharing. Ada sharing ketaatan, ada sharing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita bisa koreksi. Contoh ya, kalau sharing ketaatan itu seperti ini, mungkin minggu depan itu saya mau taat yang bersyukur. Coba hari ini minta tolong didoakan ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara di situ di kelompok kita situ mendoakan. Minggu depannya itu kita bisa rasakan, saya sudah taat belum ya yang masalah bersyukur ya yang sudah didoakan kemarin ya. Nah, dengan begitu, kalau kita merasa belum, kita akan belajar lagi dan belajar lagi sampai kita dapat. Dan berkatnya banyak sekali. Di situ kita masing-masing akan mengutarakan berkatnya yang sudah didapat minggu kemarin itu apa dari pelajaran, dari ketaatan mereka. Lalu berkatnya yang didapat dari minggu ini itu apa, dan rencana ketaatan yang akan dilakukan besok itu apa. Itu kami mendapat banyak sekali berkat di situ. Ya, saya mau sampaikan kepada jemaat GBI Pengharapan, mari sama-sama kita jalani sistem Simple Church ini. Ya, awalnya memang kita merasa bagaimana ya gitu. Awalnya memang kita canggung, tapi coba kita jalani dan akan banyak berkat. Khususnya pada hari ini saya sampaikan, karena saya ini ibu-ibu, saya sampaikan kepada ibu-ibu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali berkatnya. Semakin kita berkumpul banyak orang, semakin kita mendapat berkat banyak dari satu persatu. Awalnya pertemuan ini akan dingin di awalnya karena kita mau menyampaikan apa ya gitu. Tapi setelah kita belajar, kita mengupas, kita akan mendapatkan banyak sekali di sana, dan semakin kita ingin mengutarakan pendapat kita, ingin mengutarakan pengalaman kita seperti itu. Ya, jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan canggung-canggung untuk menjalani sistem gereja Simple Church ini, akan menjadikan kita lebih baik, kita akan lebih mirip sama karakter Tuhan Yesus. Terutama dalam pemuritan itu Ibu ya, yang sangat menarik di pemuritan itu, kalau kita sudah masuk di sana, kita akan lebih tahu siapa kita sebenarnya. Kita akan lebih tahu kekurangan kita di mana, ya, dan kita akan bisa belajar lagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terima kasih. Buat saudara-saudaraku semua, GBI Pengharapan, saya ucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Ke depan kita akan lebih baik. Mari kita semangat melayani, kita semangat bertaat kepada Tuhan Yesus. Walaupun masa pandemi belum berakhir, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, mengapa tahun 2020 harus terjadi dengan penuh tantangan? Ada pandemi, ada banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan menyediakan sampai kita dapat berdiri hari ini, di hari terakhir di tahun 2020, dengan segala apa yang ada pada kita. Kita akan menutup ibadah tutup tahun kita hari ini dengan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menyatakan terima kasih kepada Yesus atas setiap apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita.
kita akan pujikan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Nyatakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sekali lagi, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya.
beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu, beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Baik, Bapak Ibu, Saudara semuanya, kini ibadah di penghujung. Sekarang kita akan naikkan doa syafaat memasuki tahun baru 2021 dan pada akhirnya kita akan doa berkat. Baik, mari kita berdiri bersama-sama di rumah masing-masing, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kasih karunia yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur sepanjang tahun 2020, sekalipun ada masa pandemi COVID-19, tetapi Engkau terus beserta dengan kami, sehingga kami dapat melaksanakan program gereja kami sesuai dengan pergerakan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami mengucap syukur setiap hasil yang Engkau berikan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang telah Engkau berikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya, dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh berkat anugerah yang datangnya dari Engkau. Sekarang kami berdoa ketika kami akan memasuki tahun baru yang adalah tahun anugerah-Mu, tahun yang penuh dengan kesempatan-kesempatan dan berkat yang dari-Mu ini, kami memasukinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melangkahkan kaki kami dari hari ke hari hanya bersama dengan Tuhan Yesus saja. Biarlah kekuatan dan hikmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini, supaya dapat mengaplikasikan sebuah sistem kehidupan yang baru, yang lebih efektif, yang lebih produktif, dan kami berharap akan ada hasil yang optimal yang dapat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan panitia perancang gereja ketika menjalankan pelayanan di tahun yang baru ini nanti. Biarlah mereka ada dalam kekuatan dan hikmat yang dari-Mu. Ada satu kesatuan, ada satu kelemah lembutan, kerendahan hati untuk saling melengkapi satu dengan yang lain Tuhan, sehingga gereja kami akan terus mengalami pertumbuhan, akan bisa menjadi berkat bagi setiap anggota gereja, menjadi berkat secara luas bagi masyarakat yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah peran kami juga menjadi peran kami sebagai warga negara Indonesia dalam rangka turut membangun negeri kami melalui peran dan profesi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan perjalanan kami sepanjang tahun 2021 hanya ke dalam tangan kuasa, kekuatan dan tuntunan-Mu saja. Terima kasih. Pada akhirnya kita akan akhiri ibadah ini dalam doa berkat. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mengakhiri kebaktian syukur tutup tahun ini dengan segala rasa syukur dan puji-pujian yang terus kami persembahkan kepadamu.
Sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Dan hamba-Mu mohon supaya Engkau akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu. Atas dasar berkat-Mu, anak-anak-Mu kami semua akan berjalan untuk menjadi saksi terang alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Curahkan Tuhan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah kasih setia yang tiada pernah terputus dari Allah Bapa di surga. Demikian juga berkat damai sejahtera yang tak terusik oleh keadaan dunia ini yang datang dari Tuhan Yesus, serta penyertaan yang dari Roh Kudus akan terus melimpahi setiap hati anak-anak-Mu malam ini, berlanjut sampai Maranatha. Amin. Selamat menutup tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 dengan sukacita dan semangat yang baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.